Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitriani dengan NIM 1422132 dari program studi Ekonomi Syariah semester 8. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hak dan juga kewajiban. Ada 4 poin penting, yang mana yang pertama yaitu poin pengertian hak dan juga kewajiban, poin yang kedua warga negara asli dan keturunan asing, poin yang ketiga yaitu asas-asas kewarganegaraan, dan poin yang keempat memperoleh kewarganegaraan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian hak dan kewajiban. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian hak warga negara. Jadi, hak adalah segala sesuatu yang pantas dan juga mutlak untuk didapatkan oleh suatu individu sebagai anggota warga negara sejak masih dalam kandungan. Nah, hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu meliputi hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak untuk melanjutkan keturunan, dan masih banyak. Kemudian yang kedua yaitu pengertian kewajiban warga negara. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh suatu individu sebagai anggota warga negara guna untuk mendapatkan hak yang pantas untuk didapat, dengan kata lain, memberikan ataupun melakukan apa yang harus dilakukan demi kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik. Itu merupakan pengertian dari kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu memiliki hubungan yang cukup erat dan tidak dapat dipisahkan. Nah, segala akibat yang ditimbulkan dari adanya hak tertentu, adanya kewajiban. Nah, untuk itu, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, antara hak dan juga kewajiban itu dapat dijalankan dengan seimbang. Karena kalau tidak dijalankan dengan imbang, maka akan menimbulkan pertentangan. Hak kita sebagai warga negara yaitu mendapatkan sesuatu yang sama dari negara tanpa membeda-bedakannya dengan warga negara lainnya. Nah, sedangkan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yaitu memberikan ataupun melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu warga negara asli dan keturunan asing. Warga negara asli merupakan warga negara keturunan asing yang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Tidak ada perbedaan perlakuan dalam hal memperoleh hak dan menjalankan kewajiban. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa seluruh warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Poin selanjutnya yaitu asas-asas kewarganegaraan. Di sini ada 4 asas-asas kewarganegaraan, yang mana yaitu yang pertama asas ius soli ataupun asas kelahiran, kemudian yang kedua ius sanguinis atau asas keturunan, kemudian yang ketiga asas kewarganegaraan tunggal, yang keempat asas kewarganegaraan ganda terbatas. Yang pertama nih, asas ius soli ataupun asas kelahiran. Asas ius soli ataupun asas kelahiran itu merupakan asas kewarganegaraan yang menentukan status warga negara seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Istilah ius soli itu berasal dari bahasa Latin yang berarti hak atas tanah. Yang kedua yaitu akan dianggap sebagai warga negara ataupun asas tempat ia dilahirkan. Asas ini juga berasal dari bahasa Latin yang mana ius yang berarti hukum ataupun pedoman, sedangkan sanguinis dari kata sanguis yang berarti darah ataupun keturunan. Jadi, ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan darah ataupun keturunan. Nah, asas ini itu menetapkan seseorang itu mendapat warga negara jika orang tuanya ataupun warga negara suatu negara. Misalkan, seseorang yang lahir di Indonesia, namun orang tuanya ini memiliki kewarganegaraan dari negara lain, maka ia mendapat kewarganegaraan dari orang tuanya. Asas yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal. Asas ini adalah asas yang menetapkan bahwa setiap orang itu hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan saja, yang mana artinya seseorang itu tidak diperkenankan memiliki 2 ataupun lebih status kewarganegaraan secara bersamaan. Tujuan dari asas ini adalah untuk menghindari terjadinya konflik kewajiban antara dua negara seperti kewajiban militer, pajak, maupun kesetiaan terhadap negara. Dalam penerapannya, orang yang memperoleh kewarganegaraan baru biasanya itu harus melepaskan kewarganegaraan lamanya. Contoh negara yang menerapkan asas kewarganegaraan tunggal secara ketat antara lain adalah Jepang dan Korea Selatan, yang tidak mengakui kewarganegaraan ganda bagi warga negaranya kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas. Asas yang keempat yaitu asas kewarganegaraan ganda terbatas, yang mana asas ini adalah asas yang memperbolehkan seseorang memiliki 2 kewarganegaraan, tetapi hanya dalam kondisi dan waktu tertentu. Biasanya asas ini itu diberikan kepada anak-anak asisten.
hasil perkawinan campuran antara warga negara dari negara yang berbeda. Dalam sistem ini, anak itu diperbolehkan memiliki dua kewarganegaraan sejak lahir. Namun, ketika sudah mencapai usia tertentu, biasanya 18 tahun ataupun setelah menikah, anak tersebut itu diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya. Nah, Indonesia juga menerapkan asas ini secara terbatas, khususnya bagi anak-anak hasil perkawinan campuran. Nah, hal ini itu bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak tanpa harus kehilangan hak kewarganegaraannya dari salah satu orang tuanya, yaitu sejak dini. Poin selanjutnya yaitu memperoleh kewarganegaraan. Yang pertama yaitu kewarganegaraan dapat diperoleh karena kelahiran. Kemudian yang kedua, kewarganegaraan dapat diperoleh melalui perkawinan. Yang ketiga yaitu kewarganegaraan itu dapat diperoleh melalui naturalisasi ataupun pewarganegaraan. Jadi kesimpulannya yaitu hak dan juga kewajiban adalah dua instrumen yang tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan keseimbangan kehidupan bernegara, di mana setiap warga negara baik asli maupun keturunan itu memiliki kedudukan hukum yang setara. Dan melalui penjelasan mengenai asas-asas seperti ius soli, ius sanguinis, serta prosedur perolehan status warga negara. Dalam penjelasan ini itu bermaksud untuk membekali mahasiswa dengan kesadaran hukum akan dapat menjalankan tanggung jawabnya secara seimbang demi menjaga persatuan dan juga kemajuan bangsa. Gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tema hak dan juga kewajiban. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.